Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kegiatan Semangat Belajar Sharing ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara pengisian pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Bentuk, format, dan tata cara pengisian PEB diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per 21/BC/2018 tentang pemberitahuan pabean ekspor. Pemberitahuan pabean ekspor terdiri dari 1. Pemberitahuan ekspor barang yang disampaikan oleh eksportir atau kuasanya. 2. Pemberitahuan pembawaan mata uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya keluar daerah pabean disampaikan oleh penumpang. Ketiga, pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali yang juga disampaikan oleh penumpang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian pemberitahuan ekspor barang melalui aplikasi PEB. Untuk membuat PEB, eksportir atau kuasanya harus menyiapkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, bill of lading, ataupun surat izin terkait barang larangan atau pembatasan. Selanjutnya, mari kita buka layar perekaman di aplikasi PEB. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian data PEB adalah 1. Isikan data PEB dengan selengkap-lengkapnya sepanjang data tersebut ada. Kedua, pada waktu pengisian kolom data yang merupakan kode-kode, kita dapat menampilkan layar bantuan untuk melihat daftar kode beserta uraiannya dengan cara tekan tombol F1 pada keyboard. Kemudian kita dapat memilih uraian data yang akan kita isikan dalam PEB. Yang ketiga, perekaman PEB dianggap selesai jika kita telah menghasilkan dokumen yang berstatus ready. Secara garis besar, format PEB terdiri dari 8 bagian, yaitu A. Kantor pabean, B. Jenis ekspor, C. Kategori ekspor, D. Cara perdagangan, E. Cara pembayaran, F. Data perdagangan, G. Tanda tangan eksportir atau PPJK, H. Kolom khusus bea dan cukai. Di bagian A, kantor pabean terdiri dari 1. Kantor pabean pemuatan, diisi dengan kode dan nama kantor pabean, tempat disampaikan PEB, dan dimuat barang ekspor ke sarana pengangkut. Yang kedua, kantor pabean ekspor, diisi kode dan nama kantor pabean, tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut, tujuan keluar daerah pabean. Bagian B, jenis ekspor. Jenis ekspor adalah pengelompokan ekspor terkait dengan prosedur awal dan pergerakan barang ekspor. Jenis ekspor terdiri dari 1. Ekspor biasa, yaitu ekspor selain ekspor akan diimpor kembali, dan jenis ekspor reekspor. 2. Ekspor akan diimpor kembali. Dalam hal ekspor ditujukan untuk diimpor kembali. 3. Reekspor lainnya. Apabila kita memilih jenis ekspor ini, kita wajib melampirkan dokumen pemberitahuan impor barang awal atau PIB awal. Yang keempat, ekspor, reekspor, impor sementara. Dalam hal kita memilih jenis ekspor ini, kita wajib melampirkan dokumen SKEP, surat keputusan izin impor sementara, dan dokumen PIB awal. Bagian C, kategori ekspor. Kategori ekspor adalah pengelompokan ekspor terkait dengan fasilitas yang diterima oleh eksportir. Ada 18 pilihan data untuk kategori ekspor ini. Sebagai contoh, kategori ekspor umum adalah ekspor tanpa menggunakan fasilitas. Jika kita menggunakan kategori ekspor TPB dari kawasan berikat, kita harus melampirkan dokumen SKEP tempat penimbunan berikat. Selanjutnya, bagian D, cara perdagangan. Isikan data sesuai dengan pilihan data yang ada, yaitu ada 3 pilihan data. Yang pertama, penjualan, 2, imbal dagang, 3, lainnya. Selanjutnya bagian E, cara pembayaran. Kita isikan data sesuai dengan
data transaksi yang kita lakukan. Ada 14 pilihan cara pembayaran. Bagian F, data perdagangan, yaitu 1. Eksportir dan PPJK. Aplikasi PET khusus untuk satu perusahaan, yaitu eksportir atau PPJK. Jika perusahaan tersebut adalah eksportir, maka data identitas dan NPWP eksportir tidak dapat diubah, sedangkan data PPJK kosong. Jika perusahaan tersebut adalah PPJK, maka data identitas dan NPWP PPJK tidak dapat diubah, akan tetapi data eksportir dapat diisi siapa saja. Sedangkan untuk data pemilik barang wajib diisi. Jika pemilik barang sama dengan eksportir, maka data pemilik barang sama dengan data eksportir. Data selanjutnya, data penerima dan pembeli. Diisi nama, alamat, dan negara penerima dan pembeli. Alamat penerima dan pembeli diisi selengkap-lengkapnya, tidak diperkenankan diisi dengan nomor kotak pos atau PO Box. Untuk data pengangkutan, diisi cara pengangkutan, nama sarana pengangkut beserta benderanya, nomor pengangkut, dan tanggal perkiraan ekspor. Untuk cara pengangkutan dapat dipilih di layar pilihan data, yaitu laut, darat, udara, instalasi pipa, atau lainnya. Selanjutnya, 4. Data pelabuhan atau tempat muat ekspor, diisi data pelabuhan muat asal, pelabuhan ekspor, tempat penimbunan, pelabuhan bongkar, pelabuhan tujuan, dan negara tujuan ekspor. Selanjutnya, data dokumen pelengkap pabean, diisi semua dokumen yang berkaitan dengan barang ekspor, yaitu invoice, packing list, bill of lading, ataupun surat izin terkait dengan barang larangan dan pembatasan. Selanjutnya, 6. Data tempat pemeriksaan dan penyerahan barang, diisi lokasi dan tanggal pemeriksa, KPBC pemeriksa, dan cara penyerahan barang. Jika PIB menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT, maka wajib diisi layar pemberitahuan kesiapan barang atau PKB untuk keperluan pemeriksaan fisik barang. 7. Data transaksi ekspor. Isikan data transaksi ekspor sesuai dengan data invoice. Nilai ekspor yang diberitahukan dalam PEB adalah nilai FOB, free on board. Jika kita merekam nilai ekspor FOB, maka aplikasi secara otomatis akan menampilkan nilai freight dan nilai asuransi. Namun, jika kita merekam nilai ekspor cost, insurance, dan freight, maka aplikasi akan mengkonversikan ke nilai FOB dan kita harus merekam nilai freight dan nilai asuransi yang sebenarnya. 8. Data peti kemas dan kemasan. Isikan jenis, jumlah, dan nomor peti kemas atau kemasan. Kemasan yang dimaksud sini adalah kemasan luar yang bisa dilihat jika tidak dimuat ke dalam kontainer. 9. Data barang ekspor. Untuk mengisi data barang ekspor, kita klik menu detail barang, maka akan muncul layar detail barang. Isikan data barang ekspor sesuai dengan data invoice dan packing list. Untuk kolom uraian barang, diisi selengkap mungkin termasuk merek, ukuran, tipe, atau kode barang jika ada. Jika barang ekspor terkena bea keluar, maka isikan datanya pada kolom bea keluar. 10. Data penerimaan negara. Diisi nilai bea keluar, PPh pasal 22 ekspor, dan pungutan sawit jika ada. Nilai bea keluar akan terisi secara otomatis setelah kita merekam data di kolom bea keluar. Sedangkan nilai pungutan sawit dan PPh pasal 22 ekspor, kita harus merekam secara manual. Jika kolom ini kita isi, maka sistem komputer pelayanan bea cukai akan menerbitkan billing secara otomatis melalui portal pengguna jasa. Bagian G, tanda tangan eksportir atau PPJK. Diisi nama tempat atau kota, tanggal, dan nama jelas eksportir atau PPJK. Selanjutnya, merekam pernyataan dengan cara klik checkbox, maka akan muncul layar pernyataan yang harus disetujui oleh eksportir atau PPJK.
Jika pernyataan disetujui, maka pada kolom pernyataan akan muncul tanda centang. Bagian H, kolom khusus Bea dan Cukai diisi oleh pejabat Bea Cukai atau sistem komputer pelayanan Bea Cukai dengan nomor dan tanggal pendaftaran, nomor dan tanggal BC11, nomor pos atau subpos BC11. Khusus kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Bea dan Cukai. Status PEB. Setelah semua data terisi lengkap, selanjutnya kita klik tombol simpan, maka akan muncul layar informasi status PEB. Jika status PEB edit, itu menandakan bahwa data PEB belum lengkap. Sedangkan jika status PEB ready, itu menandakan bahwa data PEB sudah lengkap dan siap dicetak atau dikirim ke sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai. Kesimpulannya, pengisian data PEB di aplikasi dianggap selesai apabila kita menghasilkan dokumen PEB berstatus ready. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.